Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Pagi ini saya ajak kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Di situ ayat firman Tuhan begitu singkat yang berkata sebagai berikut. Maka menangislah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus anak Allah dan dia juga anak Maria, anak Yusuf. Dari satu sisi kita menjumpai kondisi sebagai manusia, dikatakan maka menangislah Yesus. Ada sesuatu keadaan di mana seorang yang begitu powerful, namun dia harus berhadapan dengan suatu kondisi yang menyedihkan. Walaupun dia bisa berbuat banyak, tetapi pada saat itu dia hanya dapat menangis karena dia menjumpai satu keluarga yang dirundung duka. Di antaranya adalah sahabatnya sendiri yang bernama Lazarus. Sebab itu Yesus menangis dalam kondisi kehilangan seorang sahabatnya. Dalam keadaan seperti itu, kita menemukan ada beberapa hal sehingga Yesus menangis. Karena dia dapat saja tidak menangis. Tetapi kenapa ayat Alkitab ini menceritakan keluarga ini menjadi perhatian yang luar biasa dari Yesus. Mendapat perhatian istimewa sehingga salah seorang yang meninggal saja Yesus pun turut menangis bersama mereka. Di sini kita menemukan suatu keadaan di mana Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa perasaan seperti itu manusiawi sekali. Tetapi itulah ekspresi yang ditunjukkan Yesus kepada keluarga Lazarus bersama Maria dan Marta. Kenapa? Karena pada keluarga itulah ia mendapatkan penerimaan. Ia mendapatkan perhatian. Ia mendapatkan hal yang luar biasa yang dibuat oleh keluarga ini. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38, di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di sini kita melihat Yesus diterima, dan bukan hanya Yesus seorang diri, tetapi bersama murid-muridnya. Hal inilah yang menjadi sebab Yesus menjadi begitu dekat dan juga dapat merasakan kehilangan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Hal ini yang menarik perhatian Yesus sehingga Yesus pun turut merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam hidup ini seringkali kita ingin juga bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Biarlah Tuhan juga tahu, Tuhan ngerti, Tuhan juga bisa merasakan. Tetapi hal ini tidak mudah untuk kita bisa nyatakan kepada Yesus. Tetapi kita melihat murid-murid dan Yesus ketika beberapa kali berada dalam perjalanan mampir di rumah seorang yang bernama Marta, maka dia diterima. Dia diperlakukan istimewa di sana. Hal inilah yang menjadi pelajaran untuk saya dan saudara
Jika kita ingin mendapatkan perhatian khusus, maka kita harus mempunyai sikap yang seperti dibuat oleh Marta. Mereka dalam perjalanan, tetapi mereka tidak menjadi orang asing di rumah Marta, karena dikatakan Marta menerima dia. Sampai dalam kondisi tertentu, Marta dapat berkata kepada Yesus, "Masa kau biarkan Maria itu cuma diam-diam di situ, sedangkan aku kerja menyiapkan makanan?" Kita melihat begitu dekatnya, begitu akrabnya hubungan mereka, sehingga Maria yang bisa duduk di bawah kaki Yesus mendapatkan komplain dari Marta yang begitu sibuk melayani Yesus. Namun di sini kita melihat bahwa bukan soal Marta duduk atau Maria yang duduk, Marta yang sibuk, tetapi kita melihat bagaimana hubungan itu sudah sangat erat, hubungan itu sudah sangat dekat, sehingga Marta bisa sedikit komplain kepada Yesus, "Kau biarkan aku kerja sendiri, suruh Maria juga bantu aku." Tapi Yesus katakan, "Marta, dia ambil yang terbaik, dia memilih yang terbaik, dan pilihannya itu tidak bisa diambil oleh orang lain." Di luar persoalan dia memilih yang terbaik, kita melihat bahwa ternyata kebiasaan yang baik dari keluarga ini, yaitu menerima Tuhan, menerima Yesus, memperlakukan Yesus secara istimewa dalam rumahnya. Dan ini pun kita juga harus berbuat seperti itu, mengistimewakan Yesus dalam rumah kita, membiasakan diri, mengutamakan dia dalam segala hal. Masuk ke rumah, pulang dari pekerjaan, pulang dari pasar, dari mana saja, biasakan angkat hati kepada Tuhan, bersyukur karena kita masih bisa kembali ke rumah kita. Ada yang tidak sampai di rumah, ada yang ke rumah sakit, ada yang tidak sampai ke rumah sakit, hanya mampir sebentar dimandikan, habis itu dia sudah harus dibawa ke pemakaman. Itu satu bukti. Tapi kita melihat bagaimana Maria dan Marta begitu dekat dengan Yesus dan memperlakukan, mengistimewakan Yesus bagi keluarga ini. Nah, kita melihat hal yang kedua yang menarik perhatian Yesus, bisa ikut menangis dengan mereka yang berduka, memperlakukan mereka secara istimewa. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 39 dan ayat 40, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus, dan Tuhan terus mendekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia, mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di sini kita melihat bahwa di dalam rumah tangga ini ternyata mereka mempunyai saudara, mereka mempunyai keluarga yang begitu taat, begitu sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar perkataan Yesus. Sehingga Yesus harus berkata kepada Marta, "Kau boleh sibuk, tetapi yang dibuat oleh Maria itu tidak bisa diambil dari dirinya." Itu adalah satu ungkapan yang sangat jelas bagi kita bahwa kita harus membiasakan diri hidup dekat dan suka kepada perkataan Yesus atau firman Tuhan. Karena itulah yang akan menarik perhatian Allah, memperlakukan kita secara khusus jika kita suka akan firman Allah. Tidak heran dalam buku Mazmur Fatsal yang pertama dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dalam hatinya, sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Orang yang tahu dirinya, yang tahu membatasi keberadaannya,
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri jalan orang berdosa, dan banyak hal yang mereka buat untuk menspesialisasikan diri mereka terhadap firman Allah. Itulah bahagian yang penting yang ternyata dibuat oleh Maria, sehingga ketika salah seorang dari mereka meninggal, Yesus menunjukkan perhatian secara khusus buat keluarga ini. Sebab itu mari kita juga bisa menjadi orang-orang yang tidak berbeda seperti Marta, Maria maupun Lazarus, karena keluarga ini biasa menyambut Yesus. Dan di dalam keluarga ini ada orang-orang yang selalu taat dan suka akan perkataan atau firman Allah. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu terbuka, membiasakan diri membangun hubungan dengan Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman Allah. Saya undang mari kita satu di dalam doa. Sepanjang hari ini kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau menasihatkan kepada kami melalui pelayanan Yesus di dunia ini. Begitu luar biasa dia menyatakan perhatiannya kepada keluarga dari Marta, Maria, dan Lazarus, sehingga Yesus menunjukkan sikap begitu prihatin dengan keadaan yang sedang terjadi. Kami pun sebagai umat-Mu, kami juga ingin mendapatkan perlakuan seperti itu. Sebab itu Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini. Biarlah kami memiliki suatu kebiasaan untuk membangun hubungan dengan Engkau. Dimanapun saja kami berada, kami selalu dapat mengangkat hati kami, mengingat akan Tuhan, bersekutu di dalam Engkau melalui doa-doa pribadi kami, dan juga di dalam kesempatan yang lain. Kami mempunyai banyak waktu untuk membuka telinga kami, membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami, supaya firman Tuhan itu kami selalu ingat dan kami ucapkan berulang-ulang. Karena dengan demikian kami akan berhasil. Dengan demikian kami akan mendapatkan perhatian dari Engkau sendiri. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Baik yang akan pergi bekerja, berdagang maupun belajar, juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini membawa kami makin dekat, makin mengasihi Tuhan, dan makin taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.